Seringkali orang bertanya, kenapa orang yang berkurban, apakah itu disembelih sendiri atau menyembelihnya itu diwakilkan kepada orang yang berkurban itu disuruh untuk makan daging kurbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratil muhtaramin, Bapak, Ibu, dan sekalian yang dirahmati Allah. Ada Badan Lazismu Kabupaten Jember hadir ya? Hadir. Mana hadirnya? Ada kuliah. Oh, kuliah online. Ya. Oh, Pak Kamil ya. Lupa saya. Kalau Pak Kamil sudah di badan pengurus ya. Perwakilan dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember ya. Kemudian dari Ikatan Dokter Hewan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, cabang Jatim ya, di Jember ya, yang kami muliakan. Para penyelenggara, ini penyelenggara penyembelihan Idul Kurban ya, yang diundang, para takmir yang kami muliakan, juga dari tim Juleha. Aku mau coba Juleha itu eling Zulekha, ya, juru sembelih halal, ya, Zulekha. Yang pertama, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jember tentu merasa bahagia dan bangga apa yang dilakukan oleh teman Lazismu. Karena itu kita kasih aplaus dulu deh. Nah, ini kalau sampai masuk ke YouTube nanti loh, nang masjid kok ada tepuk-tepuk. Kan tempatnya di masjid ya. Alhamdulillah ya, ini dari pimpinan daerah juga hadir Pak Puput ya, yang membidangi MPKU ya. Jadi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Rupanya kesehatan termasuk kesehatan hewan nanti ya. Karena beliau termasuk pengurus PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Timur. Yang kedua, tentu ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sebagai persyarikatan yang selalu mengidentifikasi dirinya dengan beruswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hampir setiap saat nafas kita itu kita kaitkan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa yang kita lakukan adalah semata untuk mencari ridho Allah. Apa yang kita kerjakan semata untuk tegaknya agama Islam. Dan apa yang kita lakukan adalah semua dalam bingkai ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satu riwayat beliau itu menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Beliau nyampaikan ini ya. Faida qataltum faaksinu qatlah. Apabila kamu itu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbagus, terbaik dan terindah. Idza dzabhtum faaksinu dzabihah. Apabila kamu menyembelih juga
sembelihlah dengan indah, dengan baik, dengan bagus. Ya. Maka pertemuan kita kali ini pada hakikatnya adalah bagaimana sunnah Rasulullah seperti itu bisa kita lakukan, ya, bisa kita kerjakan di dalam melakukan penyembelihan binatang sekalipun harus ihsan. Ihsan itu satu sisi adalah tak buta wa ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Suasana batin kita nyembelih itu bukan karena jengkel, muring-muring, kok niki nambeng terus disembelih, bukan, tapi mengkaitkan hatinya dengan kehadiran Allah, seolah-olah yang ia kerjakan itu adalah bingkainya membahagiakan dan menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang seolah melihat Allah walaupun nyata kita tidak bisa melihatnya, penuh keyakinan bahwa perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya yang nampak tapi yang tersembunyi di hati kita. Mula jangan ada nanti yang nyembelih terus muring-muring itu ya. Sapine perang. Ya, jangan. Saya tadi itu lihat cara menyembelih kuda. Nah, rupanya orangnya itu kuat sehingga dijeglang sikil kanannya itu, yang depan itu, bangkit lagi, dijeglang lagi. Nah, akhirnya baru bisa dirobohkan. Cara merobohkannya saja koyok wong adu okol. Jadi antara jarane karo sing duwe jaran uteke padha menggunakan okol. Padahal kita itu diberi kemampuan untuk menundukkan sakhkharallakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada itu ditundukkan oleh Allah, akan patuh kepada yang namanya manusia. Dilus-lus saya kon lungguh binatang itu. Ono sing ngono ta? Nah, tapi koyo kemampuannya awak dhewe durung sampai ning kono. Dadi sapi sampean lus-lus, ayo turu terus durung ono koyo ya. Nek kucing wis ini beliaunya ini sering ini kucing dilus-lus kesirap terus disuntik. Kemarin dioperasi. Dibius itu ternyata dibius bukan disuntik ya. Itu menggunakan akal. Nah, mungkin suatu saat nanti ada pendekatan bagaimana kalau sapi disuntik dulu biar loh ya toh. Suatu saat fikirnya nanti silakan tarji untuk membuat diskusi ya toh. Bagaimana supaya dia tidak terasa tadi itu. Jadi disuntik dhisik lagi disembelih. Nah, ayo. Jadi tenaga-tenaga sing kita gak pakai okol saja. Coba nanti pakai pendekatan ilmu itu, gitu loh ya. Ini kita tak tahu nasi tantangannya. Ben Aziz kok seminar, diadakan seminar bersama Tarji. Ya opo nek cara meluruhkan, menundukkan tadi itu tidak makbruk, koyok tiba gedebuk tapi terus ngeleles ngono ya, terus manut. Ya apa-apa wis manut. Nah, ini pembiyan kan pakai pawang, Mbak ya. Nah, termasuk pawang udan. Pakai pawang dilus-lus manut terus nurut, ya ta? Iku wong biyen duwe ilmu kaya ngono kuwi sebagian. Nah, kita yang tidak punya kan harus pakai teknologi. Ternyata ada sing didemek-demek dikono ngene dimbus pisan terus ngleles ya. Manut jarine ya. Digendam. Sapi mati gendam. Ya. Enggak, artinya dinamisasi teknologi ada peluang. Lah bagaimana makna? Maka indahkan, perbagusilah ketika kamu menyembelihnya itu. Kalau di hadisnya itu kan yang pertama disebutkan hendaklah yukhaddi syafarotah. Hendaklah seorang yang hendak menyembelih itu pertajam pisaunya, ya. Kemudian fal yuwarih, dan hendaklah ia meringankan beban, menyenangkan terhadap yang disembelih itu, ya. Kadang-kala di lapangan itu karena mau disembelih gak dikasih makan semalaman, itu ya. Alasannya ben gak akeh taeke. Gembak buah kotorannya terlalu banyak gitu. Ya, ini penyiksaan kan ini. Penyiksaan. Kenapa? Membiarkan binatang lapar, haus, itu kejahatan
kebinatangan. Tidak hanya kejahatan kemanusiaan. Nyatanya seorang pelacur yang kemudian ngasih minum pada anjing saja, karena iba dan kasih sayangnya, itu bisa menempatkan dirinya pada akhirnya masuk surga. Padahal kejahatan dia sudah banyak kan, yaitu dihitung nanti. Tapi yang jelas memberi minumnya saja itu bisa mengantarkan dia ke. Nah, makanya terus ada pertanyaan, boleh nggak ngingu anjing gitu, memelihara anjing itu. Lah ngasih minum aja itu bisa masuk surga. Bagaimana kalau memelihara anjing? Nah, contohnya kan anjing. Di Quran juga ketika berburu yang digunakan juga menggunakan kata-kata anjing. Tapi di Quran juga menyimpulkan orang yang tidak puas dengan anugerahnya Tuhan itu dengan anjing. Makan nggak makan ilatnya lidahnya tetap menjulur kayak. Nah, jadi memang binatang anjing itu luar biasa dicontohkan di Quran. Sampai ada Ashabul Kahfi juga cerita mengenai anjing. Mula jenengan hati-hati be anjing itu. Nah, jadi maksud daripada apa yang disampaikan Rasul bahwa Allah menetapkan kebaikan di segala sesuatu, maka ketika kamu menyembelih pun hendaklah kamu menyembelih dengan baik. Artinya apa? Sembelihanmu itu untuk kebaikan. Jadi sembelihanmu tidak asal pokok tak sembelih tak pateni terus dibuat gak no manfaate. Bukan itu. Sembelihlah yang mendatangkan manfaat. Sampai gorok masuk wis tajem macam-macam ya mari mau gorok terus mau buak gitu ya. Itu bukan vaksin itu. Ya, itu tidak melakukan kebaikan. Jadi harus yang punya manfaat yang disembelih itu. Lah hari-hari ini kebetulan lagi mewabah yang namanya penyakit mulut dan kuku, disebut PMK, penyakit mulut dan kuku. Nanti yang ahli-ahli ini supaya memberikan penjelasan supaya tidak terjadi tadi itu, begitu disembelih tidak ada manfaatnya, tidak bisa untuk dimanfaatkan. Karena apa? Karena di dalam yang disembelih itu masih ada virus, masih ada bakteri, yang virus bakteri itu tidak bisa untuk mati karena sebab kematian daripada binatang itu, dan kemudian menjadi sia-sia. Karena tujuan menyembelih itu bukan hanya berbuat baik kepada binatangnya, tapi berbuat baik kepada yang menonton penyembelihannya. Ini nanti jumlahnya sampai hitung, piro lagi jumlahnya? Coba hitung. Ono 100. Gak ada. Berapa? 50-an ya. Kalau 50 nanti punya jatah nyembelih satu-satu, berarti ada 50 sapi minimal yang akan disembelih itu. Minimal 51. Ya, nanti tolong Bapak-bapak setelah menyembelih kirim dokumennya ke Lazis. Ke Lazismu ya. Dikirim dokumennya, sudah saya sembelih 1 2 3. Khawatir nanti yang melihat sembelihan dengan yang disembelih banyak yang melihat. Atau sebaliknya, yang menyembelih dengan yang disembelih besaran yang menyembelih. Jadi si nyembelih lemu-lemu ngene iki, ya, Zulaikha lemu-lemu, jumlahe 5 sing disembelih wedhus 5 kuru-kuru. Itu kan enggak imbang ya antara yang menyembelih dengan yang disembelih. Lah kita nanti bikin yang agak imbang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nanti Pak Lazis selain dari Dinas Peternakan ke depannya itu juga libatkan Kementerian Agama karena dia punya kaitannya dengan penyelenggara syariah. Ya, dia punya kewajiban untuk menyuluh kepada kita terkait dengan tata cara penyembelihan yang syar'i bagaimana. Walaupun tetap di Muhammadiyah juga sudah ada tuntunannya ya. Tapi setidaknya kita bisa bersinergi, berkolaborasi ya. Kalau bisa bersama-sama, kenapa kemudian kita sendiri? Tapi ada juga kalau bisa sendiri-sendiri, kenapa kita mesti bersama? ya pokoknya endi sing wayahe bareng, endi sing wayahe siji ngono ya bisa dibedakake ngono ki. Baik Bapak-bapak dan sekalian yang kami muliakan, jadi salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita pertajam, makanya ini ada tukang goloknya ini, yang dari Watu Kebun, nah, itu bolak-balik di Facebook itu sing diupload golok. Ya.
Sampai konco-konconya udah takon, ono jaminan nih ta landep temenan. Dijamin. Pokoknya angger ketul gorono mana aja. Ya. Kemudian yang kedua itu ada perintah untuk bagaimana sembelian itu bisa cepat untuk mati, tidak terlalu lama setelah disembelih tadi itu. Ya. Sehingga ada kriteria urat ini harus putus dan sebagainya. Nanti kaitannya dengan adzabika tadi. Kemudian dihindarkan dari yang lain. Yang lain itu supaya tidak melihat terhadap temannya yang kelepek itu karena bisa stres, ya. Sama dengan orang yang ketika mau dieksekusi itu kan tidak boleh diperlihatkan kepada yang lainnya, ya. Kenapa? Bisa stres. Karena stresnya itu lebih sakit daripada matinya. Kok kau tahu ngalami? Enggak, stres itu bisa menyusahkan yang lain. Ya. Makanya begitu sapinya stres, lari sampai malah ngejar kemana-mana nanti. Nah, oleh karena itu dihindarkan dari yang lain yang hendak disembelih juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan karena yang penting saya merasa bahagia panjenengan semua masih punya spirit. Walau kelihatannya ini kan pekerjaan rutin kita tiap tahun, bahkan ada yang memang tiap hari menyembelih, entah nyembelih ayam, entah nyembelih bebek gitu ya. Yang terakhir menyembelih apa itu? Endok. Ya, jadi walaupun tidak terbiasa, tapi minimal tugas daripada Masistarji sebenarnya ini. Makanya saya sering sampaikan, ajakan itu untuk bisa memberikan bimbingan tuntunan yang lebih profesional terkait dengan amalia-amalia yang melibatkan terhadap aspek lain, bukan hanya amalia dirinya sendiri, ya, tetapi terlibat dengan pihak-pihak, bisa pihak orang, bisa pihak binatang atau makhluk yang lain. Yang terakhir yang saya sampaikan, seringkali orang bertanya kenapa di Muhammadiyah itu orang yang berkurban apakah itu disembelih sendiri atau menyembelihnya itu diwakilkan kepada orang. Yang berkurban itu disuruh untuk makan daging kurbannya. Di Muhammadiyah itu menggunakan itu fakulu minha. Jadi makanlah kalian sebagian darinya. Minha itu sampai separuh, boleh sampai separuh. Tapi Muhammadiyah ngambil yang rata-rata sepertiga, diwakili dikai sampil. Itu menarik sebenarnya. Di masyarakat itu menarik. Tapi itu sebenarnya yang syar'i. Kenapa? Gini, jika terjadi akibat dari mengkonsumsi daging yang diberikan kepada orang, akibat buruk utamanya, ketika dia sudah mengkonsumsi, maka dia bisa terbebas dari mens rea, niat jahat untuk meracuni atau membuat orang lain celaka. Ya, kalau enggak, misalkan ini sampai kayak nih, sampai tidak ikut mencicipi, ada peluang untuk dijerat pidana. Kenapa? Karena Anda tidak menikmati, tapi Anda berikan. Ya, karena itu kita bersyukur gerakan kita sejak dari awal itu tidak menggunakan pemahaman sapa wonge sing mangan daging kurban besok dikongkon ngarit merumput di padang mahsyar dengan membawa keranjang yang lubangnya besar-besar, sementara rumputnya pendek-pendek. Jadi kalau dimasukkan, diangkat, berowot. Apa itu? Brojol. Sehingga tidak akan pernah bisa penuh. Akhirnya apa? Ndak wis, aku ndak gelem mangan daging kurban. Apa besok dikon ngarit. Padahal sing dikon ngarit itu saiki. Nek besok enggak. Sing mangan daging kurban besok enggak disuruh ngarit. Ya, makanya makanlah. Ya, kemudian berikanlah kepada yang membutuhkan. Baik dia itu meminta atau tidak meminta. Lah kita udah biasa itu, minimal yang datang, yang lihat-lihat itu kan pengen. Nah, itu jangan sampai tidak diberi, Pak. Jadi dicari dulu orang yang ketika ada penyembelihan kok delok, kok ngintip. Ini berarti pengen nih. Kata Nabi kan begitu, siapa yang memasak baunya sampai ke tetangganya, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah kepada tetangga yang
Nah, oh, terlalu cerdas gitu. Kuahnya Pak yang enggak, ya maksudnya gini, ya sak isine ngono lho, ya sak dagingnya kuwi ngono ya. Ah, tolong ya. Jadi kadangkala jenengan iku nek ana wong delok aku, rono. Ojo Pak. Bisa melihat saja itu kebahagiaan bagi mereka yang belum pernah punya, belum pernah lihat ono sapi gede api, durung tahu duwe sapi gede api. Akhirnya ndelok terus sampean ning kene suwudon iki ben dikeki Justru mereka yang sudah datang, saya katakan itu wajib pertama jenengan kasih. Wajib pertama jenengan kasih adalah yang hadir, yang datang itu. Kenapa? Karena dia adalah weruh wisan gitu loh ya. Wis ngerti. Ya, gitu ya. Enggak dapat kupon. Nanti sisihkan 10% kupon yang Anda bagi, sisihkan untuk bagi yang melihat-melihat itu. Mereka akan bicara begini. Medit panitiae. Barang ditilok sopo? Ranting Condro. Itu bisa sampai kemana-mana. Padahal itu tidak termasuk sadul fitnah. Sampai tidak menutup kemungkinan terjadinya fitnah. Loh, iki mau ketok nang ngene Baitul Amin, saiki nang kene. Wis ojo mikir nang Baitul Amin apa nang Baitul iki mah. Rahman, enggak Rahman ya. Baitul Rahman apa nang ngene Umar. Pokoke nek nalikane sampeyan isih durung mari kok wongku teko, iku berarti dhek pengin. Yo kek ono iku. Oh. Sing kono pengen nglumpukne apa salah? Ora salah. Karena memang boleh untuk disimpan, ya. Yang enggak boleh dijual bagi yang korban, bagi penerimanya didol gak apa-apa. Misalkan iki penerima. Bukan pekorban, penerima daging. Dia tidak senang dengan daging karena biasa merumput. Mau saya kulupan. Merumput ya. Senengannya kulupan. Tahu-tahu dikirimi daging, dia nggak suka. Ya toh? Kemudian mau diberikan kepada yang lain, dia nggak punya beras. Mau diberikan ke yang lain, dia nggak punya beras. Terus dia jual, tidak ada masalah. Kalau itu adalah penerima, bukan korban. Apalagi panitia, hati-hati. Panitia itu susah. Satu sisi dia penerima, sisi yang lain dia wakil korban. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi fitnah nanti itu. Iya oleh akeh didol iki. Yang gawe enak iku nek nang gone wong desaan, Pak. Apa Pak Mudin niku angger nyembelih mesti anune digemulih. Dudu anune Mudin niku lho digemulih. Biasa kan nyembelih sing ngisor dhewe bunder iku dikothok ah. Sarana mbak iki kawan ono mbak kawan ngomong aku ya. Ya. Nah, oleh karena itu panitia jangan sampai ada panitia kemudian diketahui menjual daging walaupun itu haknya dia sebagai penerima bukan sebagai pekorban ya. Jangan ada. Ini pesan saya supaya nggak jadi fitnah ya. Saya kira ini aja biar nanti penjelasan lain teknik bisa untuk dilanjutkan. Dan saya mohon maaf saya tidak ikut sampai rampung karena saya tidak tega kalau disuruh menyembelih itu. Saya pasti pasrah kepada yang ada ini. Kalau saya punya menyembelih, saya suruh orang lain. Kenapa? Karena walaupun anjurannya nek iso yo bolengen dhewe gitu loh ya. Tapi kan orang itu ada ketegaan dan ketidaktegaannya itu. Saya termasuk yang tidak tega ya untuk melihat binatang yang dialirkan darahnya itu ya. Karena itu terima kasih sekali lagi atas spirit panjenengan kebersamaan ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi PDM mengucapkan terima kasih kepada Al-Azizmu dan juga seluruh takmir yang bisa hadir, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.